Teman-teman semuanya, buah anggur yang memiliki rasa yang segar dan nikmat tentu menjadi dambaan dan setiap orang ingin menikmatinya. Dan lebih mantap lagi teman-teman apabila kita bisa menanamnya di lahan sendiri. Dan bukan tidak mungkin hal itu akan terwujud di dalam hidup kita. Untuk itu teman-teman, yuk kita jalan-jalan di kebun anggur milik Mas Alea, salah satu warga yang tinggal di Desa Linggasari, RT 2 RW 6, Kecamatan Kembaran, Banyumas, Jawa Tengah. Pria yang murah senyum ini berhasil membuat peluang usaha budidaya anggur di pekarangan rumahnya dengan mengembangkan budidaya anggur impor, dan kini dirinya berhasil meraup keuntungan dari budidaya anggur yang ia tekuni selama ini. Ngobrol sedikit yuk sama Mas Alea, kenapa dia memilih peluang usaha ini padahal lahan miliknya tidak terlalu lebar. Saya tertarik untuk budidaya tanaman anggur itu karena memang di anggur ini bisa membawakan nilai jual ya. Contohnya dari pembibitan itu juga bisa menghasilkan uang ya. Kemudian juga dari buahnya pun juga ketika sudah matang kita bisa membuka wisata petik timbang, kan itu sangat lumayan ya, apalagi sekilonya terus ditimbang di sini kan dengan harga yang lumayan begitu ya. Walaupun kita beli di toko dengan harga 70, harga 60 ya, tapi kalau kita kesini terus metik timbang sendiri kan ada sebuah rasa kepuasan, apalagi bisa selfie sendiri, terus bisa ambil gambar begitu. Karena untuk di zaman-zaman modern seperti ini kita harus pintar-pintar menyari sebuah peluang ya, apalagi di anggur ini banyak peluang ya. Petani milenial itu petani modern ya, saya rasa sih pertanian di anggur ya, karena dari satu batang anggur saja ini ketika sudah tua kita tanam dan membuahkan hasil ya sangat luar biasa. Contohnya juga seperti ini hasilnya. Ini jenis ninel ya. Ini jenis ninel ini jenis yang sangat gampang berbuah ya, genjah ya. Dengan potes pucuk saja ini bisa berbuah. Jadi tanpa menunggu batang tua, batang coklat ya, ini sudah bisa berbuah. Nah, ini buah ninel ini dari sana ini hanya satu pohon. Ini hanya satu pohon ya. Jadi tidak memerlukan waktu yang sangat lama bertahun-tahun ya untuk menghasilkan buah di jenis anggur ninel itu. Sangat gampang, sangat mudah ya. Dan juga yang paling penting ketika kita menanam anggur, yang pasti ini bisa menghasilkan uang, itu yang saya harapkan begitu ya. Begitu. Wih, mantap juga Mas Alea ya, memanfaatkan ruang sempit di depan rumahnya ternyata bisa menjadi bisnis yang menguntungkan di tengah lesunya ekonomi akibat COVID-19. Dan dirinya berhasil membudidayakan anggur jenis Ninel dan Baikonur New. Lebih jelasnya seperti apa anggur jenis ini, kita tanya langsung yuk sama ahlinya. Yang kebetulan yang lagi berbuah di sini ada jenis Ninel dan jenis Baikonur New ya. Ini jenis Ninel ini. Ini usianya pentil ini sekitar hampir 1,5 bulan ya. Ini hampir 1,5 bulan ya. Jadi ya kalau Ninel ini bisa 2,5 bulan, ini sudah bisa mulai untuk dicip-cip, matang dan bisa dipanen ya kalau Ninel ini. Nah, yang di sebelah ini kebetulan yang sudah mulai matang, merah ini di sini. Ini ada jenis Baikonur New ya, jenis Baikonur New ini juga dari segi konturnya ini agak lonjong ya, beda dengan jenis Ninel ya. Kalau yang jenis Ninel ini dia cenderung bulat ya, jenisnya ini bisa dilihat ya, ini agak kebulat-bulatan ya, juga ada seperti semburat-semburat ini, jadi lebih kayak semburat-semburat ya. Tapi kalau dari segi gampangnya ya untuk di pembuahannya saya rasa dengan jenis Ninel dan jenis Baikonur ini sama ya. Jadi untuk teman-teman pemula, sahabat pertanian anggur gitu, untuk memulai tanaman anggur ya bisa dari jenis Baikonur New atau jenis Ninel, itu sangat mudah.
Wih, begitu sangat menggiurkan teman-teman. Aduh, saya pun sudah tidak tahan lagi untuk segera mencicipinya. Dan Mas Alia mengizinkan saya untuk mencicipi beberapa buah anggur yang sudah mulai tua. Dan saya pun bergegas untuk memilah anggur-anggur yang sudah tua. Dan siap-siap deh diicip-icip rasanya teman-teman. Nah, ini dia yang sudah agak kehitam-hitaman. Dan rasanya teman-teman, walaupun belum sempurna, belum manis bener, tetapi rasa crash-crashnya dan crunchy-crunchy-nya terasa banget teman-teman. Nikmat banget. Aduh, udah ada yang ngiler. Pasti pengen ya. Nah, seperti apa rasanya? Ini dia. Manis-manis segar teman-teman. Ada sedikit asam-asamnya sih, karena memang ini belum matang secara sempurna. Tapi secara keseluruhan rasanya luar biasa. Sabar ya, nanti kalau sudah tua dengan sempurna, kita akan datang ke sini lagi untuk menikmati manisnya anggur yang satu ini. Pasti deh buat kalian pecinta anggur penasaran dengan buah yang satu ini. Wih, rasanya mantul teman-teman. Oh ya, sekarang kita cari tahu yuk sama Mas Alia bagaimana proses untuk perawatannya supaya bisa berbuah lebat seperti ini. Untuk cara perawatan ya, mungkin untuk teman-teman ada yang bingung ya, untuk perawatannya gimana, repot apa enggak begitu ya. Jadi untuk perawatan tanaman anggur ini sebenarnya simple ya, jadi tidak terlalu memerlukan harus peralatan ini, peralatan itu dan lain-lain, enggak ya. Tapi kalau di tanaman ini sebenarnya kita lakukan hanya di pengendalian hama dan jamur ya. Pengendalian hama dan jamur. Hama itu kita menggunakan insektisida, jamur itu kita menggunakan fungisida ya. Untuk jenis-jenis insektisida dan fungisidanya itu bervariatif ya. Di toko pertanian itu banyak, ada dari Mistar, ada Trakol ya, terus kemudian untuk dari inseknya ada Abasel, ada Demolis, itu banyak ya, tergantung dari sasaran OPT-nya itu sendiri. OPT itu organisme pengganggu tanaman ya, yang di situ seperti kumbang ya, belalang, dan itu sasarannya juga beda-beda. Untuk pengendaliannya itu memang untuk menghasilkan tanaman anggur yang baik dan bagus, jadi bebas dari hama, bebas dari kutu-kutuan, serangga ya. Sasaran kan untuk 1 minggu sekali untuk dilakukan penyemprotan ya, penyemprotan insektisida dan fungisida ya. Jadi untuk mengoptimalkan tanamannya biar subur ya. Jadi dengan menggunakan insektisida dan fungisida secara rutin dan konsisten, saya yakin tanaman anggur teman-teman dimanapun Anda berada itu bisa subur. Jadi begitu sangat mudah. Oh iya teman-teman, Mas Alia memang tidak menjual anggur hasil panennya. Pasalnya, tanaman ini sebagai semacam galeri untuk meyakinkan warga di kotanya jika anggur ini bisa tumbuh baik di Kabupaten Banyumas. Buat teman-teman yang ingin seperti Mas Alia dan menginginkan pohon bibit dari tanaman ini, bisa datang dan di sini disediakan. Buat yang ingin mengenal lebih lanjut tentang pertanian tanaman anggur, silahkan bisa bergabung bersama Mas Alia di komunitas Anggur Banyumas atau KAB. Dari segi ini ya, saya sendiri bergabung dalam sebuah komunitas ya, komunitas Anggur Banyumas atau KAB ya. Ini khususnya untuk saling sharing ya, saling terkait kendala-kendala di dalam perangguran ya. Kami mempunyai wadah di sini, ada KAB, komunitas Anggur Banyumas, yaitu dari seluruh teman-teman pencinta pengangguran ya, dari ujung wetan sampai ujung kulon di daerah Banyumas ini ada, sampai Wangun, sampai Aji Barang itu kita ada ya. Jadi kami di komunitas Anggur Banyumas pun juga mempunyai slogan ya, memajukan pertanian dengan perangguran ya. Karena dengan perangguran di situ kita bisa menghasilkan banyak-banyak pundi-pundi uang yang sangat lumayan, karena dengan satu batang saja itu bisa menghasilkan buah dan bisa menghasilkan uang yang banyak ya, dari harga 125 sampai yang ada yang mahal sekitar 1 juta lebih ke atas bibitnya, kan itu sungguh sangat luar biasa ya. Jadi
teman-teman sahabat pengangguran dimanapun Anda berada ya, bila mana ingin bergabung dengan komunitas kami ya, nanti bisa gabung saja ya. Di situ kita bisa share tentang pengangguran ya, bagaimana cara menanam, bagaimana cara merawat, dan sampai dengan pembuahan ya, kita welcome ya untuk teman-teman sahabat Banyumas ya, dimanapun Anda berada, nanti bisa sharing-sharing di dalam wadah KLB ini. Seperti itu. Buat teman-teman yang ingin tahu ataupun ingin menjadi petani anggur sukses dan ingin membeli bibitnya, silahkan bisa datang langsung ke perkebunan anggur milik Mas Alea yang ada di Desa Linggasari, RT 2 RW 6, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Atau silahkan hubungi pesawat teleponnya di 0822 2140 9052. Ya, untuk teman-teman ya, teman-teman pencinta anggur dimanapun Anda berada, itu tidak usah berpikir menanam anggur itu harus mempunyai lahan yang luas, mempunyai tempat yang sangat lebar untuk menanam anggur ya. Itu tidak seperti itu ya. Jangan sampai mereka, teman-teman itu punya berpikiran, wah nanam anggur harus punya lahan yang luas. Enggak ya. Contohnya ini di sini ada nih. Ya, bahkan dengan di pot saja ini kita bisa menanam anggur ya. Ini di pot ukuran sekitar 45 cm ya diameternya. Ya, ini jenis Baikonur New saja ini sudah bisa berbunga ini. Ini sudah bisa berbunga, ini bisa dilihat. Nah, ini. Jadi tidak perlu lahan yang luas harus menanam anggur ya. Bahkan di pot dengan ukuran 45 cm saja ini bisa berbuah. Ini contohnya. Ya, ini untuk bunganya ini masih bisa dimaksimalkan lagi dengan metode pembuahan potos pucuk ya. Jadi nanti ini disisakan dua, nanti ini tumbuh lagi, dan ini nanti di sini diharapkan nanti akan bisa bawa buah lagi. Jadi pembuahan bertingkat ya sarannya. Jadi setelah buah nanti buah lagi, setelah buah lagi ya. Jadi 4 dompol ini hanya awalan, ini nanti setelah ini bisa buah lagi ya. Dan juga yang bisa teman-teman lihat di sini pun juga, ini saya nggak memakai lahan-lahan yang luas. Ini hanya ukuran 6 meter kali 2,5 ya. Jadi lebarnya panjangnya 6 meter, lebarnya 2,5 meter. Ini saya isi dengan 2 pohon saja, jenis Minel dan Baikonur ya. Dan alhasil pun juga buahnya juga sangat lumayan ya, sangat luar biasa ini. Jadi tidak perlu lahan yang luas ataupun yang lebar ya. Dengan lahan sempit seperti ini pun, selama Anda bisa memaksimalkan di dalam pembuahannya, pasti hasilnya baik. Tetap semangat untuk teman-teman yang masih belajar ya. Ketika ada kegagalan harus perbaiki kegagalannya di mana ya, biar kedepannya bisa baik di dalam menanam anggur, biar bisa sukses di pembuahan. Nah, setelah Mas Alea menguraikan panjang kali lebar kali tinggi, sudah tidak penasaran lagi kan? Buat teman-teman yang kepingin bergabung ataupun ingin sukses seperti Mas Alea, silahkan menggunakan lahan yang ada di sekitar kita menjadi wadah dan memenuhi bumi yang subur, tentunya untuk kemakmuran dan keindahan negeri kita. Dari kawasan Desa Linggasari, Kecamatan Kembaran, Banyumas, Jawa Tengah, Yudi Saputra melaporkan.